Muliakan para staf khusus, para petani anti gempa, Wakil Talkin Syekh Mursid yang dimampukan hadir pada saat ini. Mata anallah fituli hayatihim, semakin berkah hidupnya, semakin Allah berikan kemurahannya, kemudahannya, dan Allah berikan kepada beliau cahaya-cahaya limpahan dari Syekh Mursid untuk bisa memberikan kita kemurahannya dalam menyambungkan ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Maturiyah Sirna Rasa PPKN secara kafah dan sempurna. Bunda Kayak Suksmono beserta seluruh petugas manakib online internasional senantiasa Allah berikan keistiqomahan kesehatan lahiriah maupun batiniahnya semua. Ibu Hajah Hartiah selaku pemangku manakib pada saat ini, semoga segala keinginannya, hajatnya Allah kabulkan, dan patut kita berterima kasih kepada beliau yang telah membukakan pintu MOI pada pagi hari ini. Ikhwan wal akhwat di seluruh dunia yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini, Alhamdulillah, kami masih dimampukan untuk bersama dengan seluruh ikhwan wal akhwat dalam rangka manakib online pada pagi hari ini. Kita sering mendengar petunjuk-petunjuk manusia yang hidup di muka dunia ini. Petunjuk atau hidayah tersebut bisa datangnya secara manusia ketemu dengan manusia, manusia bisa bertemu dengan binatang, atau manusia bertemu dalam keadaan mimpi. Dalam kaitannya ini, maka saya akan menyampaikan berkentaan hidayah itu datang dari mimpi, petunjuk itu datang dari mimpi yang ada dalam kitab Sirul Asrar karangan guru agung kita semua Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahu sebagai ahli silsilah yang ke-19. Mimpi dan ilham yang dimaksudkan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani adalah mimpi dan ilham yang baik sebagai petunjuk untuk kita semua yang datang secara tiba-tiba kepada seorang wali atau kepada orang-orang solih. Baru-baru ini kita mendengar atau melihat di WA atau di Facebook bagaimana pertemuan seseorang yang pertama bersama dengan Abah Anom, tidak percaya kepada Abah Aos sebagai penerus kelanjutan kemursidannya. Allah berikan petunjuk dalam mimpinya, dan mimpi itu sebagai petunjuk untuk dia harus meneruskan kepada pengersa guru agung Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslu. Masyarakat ikhwan rahimakumullah, petunjuk itu baik saat tertidur atau tidak, sebagaimana tersirat dalam firman Allah dalam surat Al-Fat ayat 27, surat yang ke-48. Laqad sadaqallah rasulahu ru'ya bil haqq. Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya. Dan sabda baginda Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, tidak ada yang tersisa dari kenabian selain al-mubasyirat. Jadi apa ini al-mubasyirat? Al-mubasyirat dalam artinya adalah bahwa Nabi adalah mimpi yang baik. Maka lam yapko min nubuwati illal mubasyirat. Jadi kalimat hadis yang disampaikan dalam kitab Sahihnya dari Bukhari, pasal takbir mimpi, bab mimpi-mimpi yang baik, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang kelanjutannya berbunyi, para sahabat bertanya, apakah al-mubasyirat itu?
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ar-ru'ya sholihah, ar-ru'ya sholihatu, mimpi yang baik. Yakni ketika berada dengan berita gembira yang dapat dilihat oleh seorang mukmin ataupun diperlihatkan kepada mereka bagaimana yang difirmankan Allah Azza wa Jalla, lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Bagi mereka al-busra adalah berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Mimpi juga menjadi berita gembira untuk kita. Bagaimana setelah meninggal seluruh para anbiya, maka Allah berikan ilham itu berupa mimpi. Mimpi orang-orang soleh hampir 60%-nya adalah mimpi-mimpi yang betul-betul kejadiannya itu atas petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Menurut sebagian ulama, yang dimaksud dengan al-busra atau berita gembira di sini adalah mimpi yang baik. Sebagaimana tersirat dalam sabda Nabi, mimpi yang baik adalah satu bagian dari 46 bagian dari kenabian. Jadi mimpi yang baik adalah bagian dari 46 bagian dari kenabian. Jadi jumlah total 146 itu adalah bagian untuk orang-orang setelah Nabi setelah berpulang ke rahmatullah. Jadi adalah 46 bagian untuk orang-orang soleh yang betul-betul istiqomah menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya, maka mereka diberikan berita gembira itu melalui mimpi-mimpi mereka. Ungkapan ini didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Malik dalam Al-Muwatta. Jadi Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, pasal mimpi, bab hadis tentang mimpi dari Urwah bin Az-Zubair bin Al-Awam tentang firman Allah Azza wa Jalla, lahmul busro fil hayati dunya wa fil akhirah. Bagi mereka al-busro berita gembira dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dalam surat Yunus ayat 64, di mana ayat ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, maksudnya adalah ar-ru'ya ya solihatu burharu rojul solihah. Jadi maksudnya adalah mimpi yang baik yang dilihat oleh seorang soleh yang diperlihatkan kepadanya. Maka seseorang yang bermimpi bukan berarti mimpi itu adalah hanya bunga tidur saja, tapi bisa menjadi petunjuk untuk kita. Baik adalah salah satu bagian dari 70 bagian kenabian atau 46 bagian. Dalam syarah Sahih Muslim, Imam An-Nawawi berkata, Al-Khitabi menyatakan bahwa hadis ini menguatkan masalah mimpi dan posisinya, yang merupakan salah satu bagian dari kenabian. Sebab para nabi juga menerima wahyu melalui mimpi. Seperti halnya mereka menerima wahyu saat dalam keadaan terjaga. Sebagian ulama berkata, makna hadis ini adalah bahwa mimpi yang datang selaras dengan kenabian, para hanya mimpi saja bagian kenabian yang masih tersisa. Jadi mimpi-mimpi itu adalah bagian daripada nubuat, daripada kenabian yang Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa kuku istiqomah di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka Rasulullah bersabda, orang yang melihatku dalam mimpinya, berarti telah benar-benar melihatku dalam terjaga. Sebab setan tidak dapat menyerupai diriku dan orang-orang yang mengikutiku. Di sini maksudnya, setiap orang, setiap ikhwan yang bermimpi bertemu dengan Abah Anom, Abah Aos. Karena setan tidak bisa menyerupai para wali mursyid dan juga para anbiya. Karena tidak mampu mereka menyerupai daripada wajah-wajah orang-orang soleh yang sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajiblah kita orang-orang yang telah melihatnya sampai kepada Rasulullah untuk mengikuti dengan cahaya perbuatan syariat, dengan perbuatan tariqah, dengan perbuatan ma'rifat,
dan dengan cahaya hakikat serta hujah yang nyata. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ilallah ala basiratin ana wa manit taba'ani." Aku dan orang-orang mengikuti mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maka jangan ada keraguan dalam kita melihat apapun yang disampaikan oleh guru kita. Kita ikuti saja seperti Allah sampaikan kepada Nabi Yusuf yang diberikan mimpinya adalah Raja Mesir bahwa akan terjadi kekeringan yang luar biasa. Ada kelaparan yang luar biasa, mereka untuk bersiap-siap dengan datangnya ujian dari Allah. Maka dengan demikian setan tidak akan dapat menyerupai semua cahaya yang lembut tersebut, termasuk cahaya-cahaya yang turun kepada anbiya, para mursalin, dan para mursidin. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Penulis kitab Al-Mazhar berkata, ini tidak dikhususkan bagi nabi-nabi saja. Sebab setan juga tidak dapat menyerupai segala hal yang menjadi manifestasi dari kasih sayang, kelembutan, dan hidayah Allah Azza wa Jalla seperti para nabi, para wali, Ka'bah, matahari, bulan, awan putih, dan Al-Quran, dan hal yang lain semisal. Sebab setan adalah manifestasi daripada keperkasaan. Maka ia tidak akan muncul melainkan dalam bentuk yang merupakan manifestasi dari nama yang maha menyesatkan. Jadi kita seorang ikhwan, seseorang yang menjadi manifestasi dari nama yang maha, memberi petunjuk bagaimana mungkin ia muncul dalam bentuk setan yang merupakan ikon dari kesesatan. Ibaratnya seorang musuh tidak akan dapat tampil dalam bentuk yang sama persis dengan lawannya. Karena keduanya saling bertentangan berjauhan. Ini terjadi supaya kebenaran dan kebatilan dapat dibedakan sebagaimana tersirat dalam firman Allah. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Kadzalika yadribullahul haq wal batil. Jadi Allah berikan perumpamaan seperti itu agar manusia dapat membedakan apa itu yang hak, apa itu yang batil, apa itu yang benar, atau apa itu yang tidak benar. Adapun penyerupaan setan dalam bentuk dan pengakuan ketuhanan, maka hal itu bisa saja terjadi. Sebab di antara sifat Allah Azza wa Jalla adalah dia yang maha agung dan maha indah. Dan setan dapat mencontoh sifat agung ini karena ia adalah manifestasi dari keperkasaan Allah. Namun kemunculan ini hanya dalam bentuk yang merupakan manifestasi dari nama yang maha menyesatkan saja. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa ia tidak bisa muncul dalam bentuk yang menjadi manifestasi dari namanya. Yang lain termasuk nama yang mengandung arti memberi petunjuk atau hujah. Maka dalam masalah ini sudah banyak dijelaskan oleh para ulama. Aku dan orang-orang yang mengikuti mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Isyarat yang ditunjukkan kepada orang-orang yang menjadi pewaris sempurna dan menjadi pembimbing dalam menjalankan tugas suci ini. Dari baginda Nabi sampai kepada sahabat, sampai kepada tabi'in, tabi'in, sampai kepada orang-orang soleh, sampai kepada wali-wali mursyid, sampai kepada kita adalah bimbingan sepeninggalku akan dilakukan oleh orang-orang yang juga memiliki hujah batin seperti diriku. Yaitu yang memiliki kewalian yang sempurna. Sebagaimana diisyaratkan waliyam mursyida, yaitu wali pembimbing yang Allah tunjukkan dalam surat Al-Kahfi penggalannya dalam ayat yang ke-17. Maka dalam ini mimpi ada dua macam, yaitu afaki berkaitan dengan dunia luar atau lahiriah. Yang kedua anfusi terkait dengan diri sendiri atau jiwa.
yang masing-masing itu dari keduanya terbagi menjadi dua bagian lagi, yaitu mimpi anfusi ada dua bagian. Ada kalanya mencerminkan akhlak terpuji dan ada kalanya mencerminkan akhlak tercela. Kadang-kadang kita bermimpi melihat dalam mimpi tersebut bangsa Abah harus melakukan hal yang di luar logika kita yang membuat kita kok Abah berbuat gitu. Padahal itu mimpi untuk dirinya bahwa sifatnya masih kurang baik, sifatnya masih kurang terpuji, maka Allah tunjukkan bagaimana afalnya kepada guru muslim kita bahwa kamu harus memperbaiki sifat-sifat yang tercela tersebut. Mimpi anfusi yang mencerminkan akhlak terpuji adalah seperti mimpi melihat taman surga dengan segala kenikmatan. Mimpi melihat bidadari, istana, anak-anak muda, guru yang memancarkan cahaya putih, dan mimpi melihat matahari, bulan bintang, dan yang sejenisnya berkaitan dengan hati. Maka mimpi tersebut berkaitan dengan namanya bagaimana mereka melihat dirinya sendiri dalam jiwanya sendiri. Dan mimpi yang kedua adalah mimpi afaki berkaitan dunia luar atau lahiriah, yaitu kita bisa melihat bagaimana Allah berikan bisa bercocok tanam dengan apapun, dengan melihat johir Ka'bahnya, sedangkan kuda adalah alat jihad dan lainnya. Itu adalah mimpi-mimpi kita untuk kita bisa menyandingkan semua itu bahwasannya Allah berikan kepada kita dengan pengetahuan-pengetahuan yang Allah berikan kepada para anbiya sampai kepada kita, salah satunya dengan jalal ru'ya, rukyat atau namanya mimpi kepada kita semua. Semoga Allah berikan kemurahan kepada kita semua untuk menapakinya apapun yang diberikan kepada kita. Walau mimpi, Abah mengatakan jangan sering tidur. Kalau sering tidur pasti sering mimpi. Perbanyak untuk tidak tidur agar mimpinya sedikit, tapi kita mengamalkan lebih baik lagi ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada guru agung kita semua. Berkah semuanya segalanya selamanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.